Sampai kapan ku harus begini? Senang banget ya, sekarang kita di Cianjur loh. Liatin dong kameramen belakangnya. Ada yang tahu nggak sih aku ada di mana? Pecah banget kolamnya ya kan? Nah, oke. Karena kalian pasti belum tahu, para pemirsa Kowispedia yang awam jadi paham yang ada di rumah. Sekarang Dominic itu minggir, mundur, kameramen mundur, awas mundur. Sekarang Dominic ada di Damiri Koi Cianjur. Pecah banget tuh kolamnya, banyak banget. Kalian mau tahu kan selanjutnya? Jangan lupa ditonton, jangan lupa lagi di like, di subscribe. Nanti ikutin video selanjutnya. Kowispedia yang awam jadi paham, nyeker dong matangan sawah. Aku pengen ngajak kalian ketemu sama Bapak Aji. Pak Aji, assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng gitu. Permisi, assalamualaikum. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji boleh naik nggak? Boleh. Naik ya. Ya. Aku kan suka genit-genit gitu, kecimpringan. Kalau ngeliat ikan Pak Haji. Ya. Ini namanya Pak Haji Damiri. Para pemirsa Kowispedia yang awam jadi paham. Pak Haji, Ya. ini kenapa coba kesini dikit Pak Haji? Ya. Pak Haji sehat ya? Alhamdulillah Bu. Sehat, tetap ya kita social distancing ya Pak Haji. Ya. Pak Haji, kenapa sih ini kolamnya pecah banget, banyak banget? Gimana itu? Alhamdulillah. Isinya ikan Ya. semua lagi. Ikan semua. Ikan ya Pak, Ya. jelas kan kolam ya Pak. Ya, Pak, ini gimana ceritanya kolamnya banyak banget pecah nih? Kameramen coba di shoot itu, kolamnya pecah banget. Ya. Ya ampun. Ya, saya sih nggak disengaja sih Pak, Bu, hobi ya. Hobi? Dari asalnya gitu, asalnya hobi dari tahun 84 ya. Cuma dulu kalau iseng-iseng suka mijahin kayak gitu. Ternyata lumayan juga sih setelah kalau komersial resmi bangetnya sih dari baru berapa ya 5 tahunan lah ya itunya mah. Pak Haji, ini ngomong-ngomong pemijahan ikan apa nih Pak nih? Ikannya. Ini macam-macam Bu. Ini jantan semua ini. Ini jantan semua ini? Ini jantan semua, ada kohaku, ada mukasi ogon, ada karasi, ginrin, ada sanke, ada pin soa gitu. Macam-macam. Kalau spesialnya di sini ternaknya apa Pak Haji? Banyak kan asagi sih ya. Asagi ya? Tidak hanya asagi sih. Spesialnya itu ya asagi, mukasi ogon, ujaku, gosanke. Ajak jalan-jalan dong. Iya. Nah, ini juga jantan nih semua. Ini apa nih jantan semua? Jantan sama calon jantan sama jantan udah jadi. Calon jantan sama jantan. Iya. Kalau calon gimana tuh Pak? Coba jelasin. Calon masih kecil Bu, belum bisa dipijahin. ABG ya. Kalau yang sebelah sini? Ini betina. Oh, yang betina sebelah sini Pak Haji. Nah, ini betina ya. Pak Haji, kenapa sih di sini spesialisnya asagi? Sebenarnya bukan spesialis asagi sih, orang mengatakan spesialis asagi gitu. Kebetulan mungkin asaginya yang paling dikenal lah gitu kan, dikenal asaginya. Ya alhamdulillah lah. Ya setahun sih 5.000 sampai 10.000 ekor lah
keluar ya. Dijual juga ya? Iya, dijual ya. Ya. Hobinya ini banget sih Pak, pecah banget ini hobinya Pak. Aduh, banyak banget kolamnya. Kalau kolamnya sendiri di sini ada berapa banyak Pak? Kalau kolam tanah ini yang di sini 22 berapa? Kolam tembok di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 di sini, belum fiber. Ada juga di tempat lain. Gitu. Iya. Ada 4 lokasi ya. Ada 4 lokasi ya. Nah, ada 4 lokasi. Ketotalan kolam ada berapa? Kalau yang di sini ada 2 hektar sih. Ada 2 hektar. 2 hektar pemirsa KOISPD yang awam jadi paham Pak Haji Damiri ya kan. Coba 2 hektar kolam. Pak Haji. Nanti di bawah ada setengah hektar. Yang sana juga mau dibikin kolam 8.000 meter, 1 hektar kurang, jadi 3 hektar nanti. 3 hektar ya. Kalau airnya sendiri dari mana nih Pak? Dari gunung nggak sih? Kan dekat gunung nih kelihatannya. Ya, airnya mata air. Dari mata air sana. Mata airnya dari gunung? Itu dari pompa-pompa Pak, Bu. Itu pompa-pompa ada 20 lebih lah, sekitar 22 atau 25 gitu. Oh iya. Kalau kelebihan air gunung sendiri buat ikan apa tuh Pak? Ya alhamdulillah kalau di sini ya TDS-nya bagus gitu, pH-nya bagus. Jadi TDS-nya itu 70-90. Kalau pH-nya 7,2. Di gunung itu juga ada, tapi belum dikelola. Saya punya mata air, ada 2 mata air. Oh ya ampun ya Pak, bukan cuma ikan ya. TDS-nya 30 dia. Oke. Para pemirsa KOISPD yang awam jadi paham, karena dalam 2 hektar itu isinya kolam semua, kan lelah nanti Dominik. Jadi makanya aku mau duduk di sini sambil nanya-nanya Pak Haji Damiri. Dengan senang hati menjawab nggak Pak? Bisa. Oh iya dong. Dengan senang hati lah. Dengan senang hati yang menjawab ya Pak ya. Pak. Apalagi cantik ya yang nanya. Aduh, amin Pak. Ih, makasih loh. Sampai kapan harus begini ya. Pak, ini Pak Haji, coba tolong ceritain dong asagi yang bagus itu seperti apa dan kriterianya seperti apa nih Pak? Ya, kalau asagi yang bagus itu biasanya orang tuh kalau beda penilaiannya, kalau pembeli itu pengennya yang finish. Kalau udah yang finish itu ya udah biru, terus disirip pada merah, disirip pada merah, di pipi udah mulai merah gitu, sama di punggung ada merah sedikit, tapi nggak boleh lewat tengah gitu ininya, merah dari di perut bawah gitu ya itu, ya, dan ringnya rapih, nah yang terutama bodinya bulat gitu, gitu. Oh gitu, itu kriteria yang bagus asagi ya? Iya iya. Oke Pak. Pak, cita-citanya Pak Haji dalam bisnis koi itu apa tuh Pak, ke depannya, harapannya misalnya, oh iya aku pengen bisnis koi biar menghasilkan ini, atau memang aku suka banget sama ikan misalnya gitu. Ya emang sih awalnya dari seneng ya, dari ikan. Saya dari tahun 84 ya, hobi koi itu. Hah? Lama banget Pak? Ya, iyalah, dari zaman kuliah. Cuma waktu zaman kuliah saya mau lihat majalah Trubus tuh ya, bagus-bagus. Pas mau ke tempat koi ternyata mahal-mahal, nggak punya duit. Oh, gitu. Akhirnya saya belajar biar dapat beasiswa. Akhirnya dapat beasiswa, dapat duitnya dibeliin ikan koi gitu. Ikan koi terus menghasilkan duit juga, jadi hobi menghasilkan ya Pak ya. Dulu iseng-iseng. Ikan itu kan nggak punya kolam saya, dititipin di kolam ikan mas mama saya gitu kan, mama saya bisnis ikan mas juga, dititipin di situ, kalau panen hati-hati kejual gitu, suka gitu. Oh, tapi emang keluarga memang bisnisnya urusannya ikan ya Pak, cuma beda aja ikan koi, ikan mas ikan gitu mas ya. Kalau ibu bapak saya ya ada ikan mas, ada ikan lele, ada ikan bawal, ya pindah-pindah aja, ganti-ganti lagi trennya yang menguntungkan mana gitu. Kalau saya hobi koi sampai jadi zaman kuliah punya cita-cita saya kalau udah besar nanti harus punya kolam gitu. Begitu ya. Oh, iya saya tuh. Ini bagus banget ya para pemirsa KOISPD yang menjadi paham, itu ada tuh bukunya di Secret tuh. Jadi apa yang hayalan kita tuh, impian kita tuh suka tercapai kalau kita sungguh-sungguh dan suka ditulis gitu. Iya. Ada tuh bukunya Ilmu di Secret namanya ya. Pasti kameramen mah nggak tahu tuh Pak. Kameramen mah taunya megang kamera dong, ban gitu kok udah banyak Pak. Gitu. Pak Haji ini kan banyak banget nih ya ikannya, kolamnya juga aduh luar biasa Pak, pecah banget gitu Pak. Kalau anak zaman sekarang tuh pecah gitu. Pak,
Ini mau diekspor nggak ke luar negeri gitu atau hanya di dalam negeri Ya, kalau memungkinkan ya bisa lah nantinya ke depannya ya kita. Nah, jadi kita tuh harus punya tempat ngiping ikan supaya finish gitu. Mungkin saya belum maksimal karena kan ini dipakai indukan, semua sama calon indukan. Nah, itu saya uji coba ngiping di sana di kolam renang tuh yang bekas kolam renang yang saya jadiin ikan koi. Itu ada mungkin 800 ton lah sampai 1000 ton lah sama filter mungkin ya. Nah, ternyata bagus-bagus gitu dan alhamdulillah sekarang juga saya udah bisa mulai bikin pakan sendiri dicampur di mix gitu ya sama ikan ini. Ternyata bodinya gede-gede, baru 6 bulan tuh udah bulat-bulat gitu sekarang gitu. Bulat ya Pak ya. Gitu. Kalau bulat tuh bagus ya Pak, seksi lah ya. Seksi gitu. Tapi Pak, bulatnya bukan bulat gendut. Jangan kalau yang gendut kayak nggak enak ya Pak, kalau kasih 3 pintu. Pak, kan Bapak kan katanya nih ya mau memproduksi makanannya juga ya Pak ya. Iya, iya. Bener nggak sih itu? Iya. Luar biasa ya Bapak udah ya. Ada itu, tapi belum dimerekin, belum ditempelin sablonnya udah bikin sih. Oh gitu. Itu jenis makanannya tuh seperti apa sih Pak? Boleh nggak ceritain sedikit? Boleh. Jadi ini makanannya saya ambil ya sana. Iya. Nah, pemirsa para koi sepeda yang awam jadi paham, Bapak ini bukan cuma hektar-hektaran tanahnya, bukan cuma kolamnya yang pecah gitu ya. Kolam ya, bukan kolom ya, kolam. Nih, dia juga memproduksi makanan. Ini makanan untuk lokal atau impor? Nah, ini lokal, Bu. Lokal. Ini ada 2 DMG, DME. Oh, DMG itu apa? Damiri Mineral Grow. Nah, kalau yang ini? Kalau ini DME ada vitamin E-nya. Oh, ada vitamin E-nya. Kandungan vitamin E-nya tinggi. Kalau ini apa keunggulannya? Kalau ini untuk body, Bu, untuk ngebesarin ikan body. Kalau ini DME ini untuk ada vitamin E-nya. Vitamin E ini untuk menambah mempercepat ikan cepat hamil lah gitu. Oh gitu. Cepat potensi ini. Oh gitu. Oh ini Pak biar tokcer gitu. Ya biar telurnya matang, cepat matang. Sama untuk menaikkan usia ikan koi, katanya memperpanjang usia ikan koi. Oh gitu. Itu dari literaturnya sih. Oh seperti ya, itu. Ini Bapak produksi sendiri ya? Kalau untuk nijahinnya udah terbukti ya. Labelnya apa nih Pak? Kan ngomong-ngomong belum ada labelnya nih. Ya, labelnya Damiri di sini, Damiri DMG nanti gitu. Ini akan dijual ke ini ya, ke seluruh Indonesia nih ya Pak rencananya. Lupa, Pak. Kalau tahu Ibu tadi mau ke sini ngedadak sih, tempelin dulu sama saya. Aku tuh stres dari tadi dipanggil Ibu mulu gitu. Lupa siapa manggilnya? Sih, nontonin makanya YouTube-nya Bapak kan pasti ya, ini kan kolamnya banyak. Tontonin dong Koispedia Dominik Bapak Ibu terus. Dominik ya, Pak Dominik, sorry. Pak, itu coba ya kameramennya makan mulu Pak lihat tuh Pak produser tuh kameramen makan mulu. Ini proteinnya 47%. Ini sama nih buat yang ABG sama yang besar nih sama aja makanannya. Beda. Yang gede ya terutama ini yang buat yang gede ini. Buat gede ini buat yang kecil. Ini kecil gede ini. Kecil gede. Oh, ini yang ini multifungsi. Ini untuk body kan untuk membentuk body. Kalau ini untuk vitamin E untuk mempercepat ini tokcer ya Pak, tokcer para pemirsa koi sepeda sama untuk memperpanjang usia ikan koi. Ini ya. Kalau ini 42 ininya proteinnya. Proteinnya. Ini 47, 48 ini. Oke. Pak, saya mau tanya nih ya. Kira-kira Bapak ini masalah nggak kalau nyebutin harga di sini? Oh enggak masalah. Ya. Kalau yang ini untuk ini nih yang untuk tokcer deh. Orang biasanya tokcer. Mbaknya tokcer enggak? Nih minyak ini Mbak. Tokcer. Berapa nih Pak? Kalau ini 40 ribuan. 40 ribu ini. Kalau ini 50 ribu sekilo. Ini jadi 2 kilo 100 ribu. Oh 100 ribu. Gitu. Oke, bagus banget ya Pak. Pak, tadi kan kita kan sebelum nyampe di sini nih ngobrol sama Bapak nih. Tadi kita lihat situ depan ada pabrik tuh ya Pak. Pabrik apa sih itu Pak? Oh itu Alkes itu. Punya Bapak juga? Iya punya saya. Luar biasa. Tepuk tangan dong Mas. Cepetan dong yang kayak di video-video tepuk tangan gitu. Itu pabrik apa Pak? Alat kesehatan Bu. Alat kesehatan. Bapak sehat banget pasti ya Pak. Di sini ada 7 pabrik sih Bu. Oh itu pabrik apa aja itu Pak? Alat kesehatan semua gitu. Kesehatan ada yang semua, saya ya? dengan adik saya, ada yang saya dengan anak saya, ada yang orang lain gitu dengan orang lain. Campur-campur sih. Campur-campur lah ya Pak. Join-join gitu lah ya. Itu alat kesehatan berbentuk apa sih Pak?
macam-macam, ada meja operasi, ada lampu periksa, ada lemari mayat. Jangan mau kalau ke situ. Oh, berarti ini lebihnya untuk ke medis tidur. rumah sakit ya? Ya, rumah sakit ya. Rumah sakit medis, so keren banget ya Pemirsa Koispeda yang Om jadi paham. Tolong contoh tuh seperti ini Kakak Juntai. Action. Pak Haji Damiri, ini berdirinya sendiri nih ya, koinya ini berapa lama? Kalau berdirinya Damiri itu dari tahun 84, tapi seriusnya 2015 apa 2013 ya kan gitu ya. Kurang lebih situlah. Ini ya, ini berdirinya dari tahun 84. 6 tahun sampai 8 tahun lah seriusnya ya. Kalau kolam di sini mulainya yaitu 2 kolam pertama itu tahun 2013 mungkin ya. Yang kolam pertama yang sebelah sana ya Pak? Nah, ada 3 kolam lah. Oh, ini 3 kolam. Ini. 1, 2, 3, 4 berarti 5 sekarang. 5 itu ya. 5 kolam itu pertama. Yang itu pertama ya. Geser ke sana. Kalau ngegeser ke sana 2016, kalau sampai sini 2016 nih. Sama tempat wawancara kita. Gitu. Nih Pak, ini baru aja dari serius berdiri di tahun 84 ya para pemirsa Koispeda yang Om jadi paham yang ada di rumah Pak Haji Damiri ini, dan baru seriusnya di 2013-an dan sekian ya Pak. Dari tahun segitu aja sampai sekarang ini udah luar biasa loh Pak, pecah gitu ya kolamnya ya Pak. Berarti dengan suka dukanya apa sih Pak? Ya suka dukanya itu apa? Di antaranya kalau mijain udah seneng-seneng nggak netes gitu. Dulu kan sering berhasil gitu ya. Kalau ada pun netes misalkan, terus ikannya pas panen nggak ada, kosong. Kenapa ya? Dulu sekolah berhasil di sini, tapi sekarang menjadi nggak berhasil gitu. Ternyata di situ waktu berhasil itu belum banyak pohon. Kalau gitu begini, ternyata ada pohon albasia udah pada gede gitu. Punya orang kan nggak bisa. Akhirnya di sebelah sana, akhirnya pindah ke sini gitu. Oh, itu ngaruh ya Pak ya, besar ya ngaruh besar ya. Iya, pengaruh besar itu dari tahun 2000 berapa ya? 2008 mungkin ya. 2008 ya pengaruh besarnya. Masih mijahinnya paling setahun itu mah 10 kali lah waktu dari sebelum tahun 2013, dari 2008 mah mungkin 10 kali. Nah kalau sekarang mah udah rutin tiap bulan harus 2 atau 3 kali pijahan gitu. Kadang 5 pijahan gitu. Pak Damiri, tadi kan saya numpang toilet ya Pak ya. Terus saya ngintip-ngintip, ih ya ampun aku syok gitu. Banyak banget sih itu pialanya Pak. Coba dong Pak, itu gimana itu, ceritain tuh. Begitu menggelegar ya dari atas sampai bawah ya Pak. Pecah banget ya hidup Bapak ya, keren banget pokoknya. Para pemirsa Koispeda yang awam jadi paham. Coba Pak itu pialanya dari yang mana aja menang, tahun berapa aja coba Pak? Ya, kalau sekarang kan hanya nggak sering ya kontesnya. Kalau dulu ya sering saya ikut kontes. Mungkin pernah jadi juara umum juga tuh yang di Sukabumi ya. Waktu itu saya bawa itu 7 ekor ikan, bawa piala 11 gitu kan. Hanya dengan 7 ekor ikan tapi bawa pialanya 11, gimana itu ceritanya Pak? Dia mau Grand Champion double ya. Runner up Grand Champion saya, Grand Champion B saya, Adult Champion saya, yang Champion saya. Cuma pernah tuh di Sukabumi ya. Nah mungkin kalau kesini mungkin karena mungkin saya sibuk gitu, saya juga ya paling sekarang fokus di ini gitu. Di breeding gitu. Kontes juga terakhir ya kalau lokal sih alhamdulillah lah suka menang lah ya sekarang kayak gini. Iya. Kemarin Male Champion nama lokal terbaik di sana di Kerawang. Di Kerawang ya Pak. Ya, kita kan harus ganti ikan ya. Jadi tidak ikan itu aja. Nanti di Garut udah beda lagi kita ikut kontesnya. Ikannya sama yang diikutkan di Bogor. Kalau di Bogor kemarin ya itu lokal terbaik lah kan gitu. Nanti para pemirsa sering jadi breeder terbaik di Palembang sama di Sukabumi. 2008. Jadi para pemirsa, para Koispeda yang mau menjadi paham yang ada di rumah, nanti biar disorot sama kameramennya, piala-pialanya, biar dia kerjaannya jangan makan mulu itu di balik kamera Pak. Memang begitu Pak, beban hidupnya banyak dia tuh Pak. Pak Haji, ada ini nggak ada pesan-pesan untuk penghobi seluruh Indonesia dari Pak Haji sendiri yang sukses begini Pak? Ya untuk kan jualan ikan koi itu jualan istilahnya
untuk orientasinya untuk ikan masa depan. Yang penting kita jangan berbohong lah kalau misalkan jualan ikan itu adalah jualan kejujuran. Misalkan kalau induknya A harus katakan A, kalau induknya B harus katakan B. Itu yang paling penting karena khawatir dia berpikir gitu bahwa perspektif ke depannya akan seperti ini, taunya menjadi begini. Karena kan menurut saya ikan yang bagus tuh, yang ikan istimewa itu ikan bagus bisa besar gitu. Ya jangan sampai dari pikirannya yang targetnya 70-80 cm nggak kuntet-kuntet terus. Wajar kalau beli 1-2 ekor karena kan tidak semua nanti besar semua. Jadi jualan ikan itu adalah jualan kejujuran. Jualan kejujuran ya. Tapi memang pernah deh ya Pak yang misalnya ini induknya apa tapi bilangnya apa gitu, pernah ya Pak ya? Nah, jangankan jangankan induknya apa. Bahkan banyak yang ngaku misalkan, ini ikan damiri katanya, saya ditelepon dari Jakarta, udah setahun masih 20 cm katanya, kayak udah 2 tahun masih 20 cm katanya. Ya mungkin saya terus nanya, itu beli dari saya enggak? Kebetulan saya enggak nernak Ochiba lagi gitu. Oh gitu Pak. Banyak yang seperti itu, ada beberapa kali ya, gitu. Sering lah yang seperti itu, ya kita per aja lah. Intinya kejujuran ya Pak ya. Itu pesan Bapak ya untuk penghobi koi yang ada di seluruh Indonesia. Nih Pak, terus pesan Bapak deh Pak ya, ini pesannya gimana sih bisa sukses gitu. Tips-tipsnya misalnya harus ini misalnya. Ya harus disiplin lah ya. Kalau di ikan koi itu cara mijahinnya gitu. Terus jangan coba-coba, maksudnya coba-coba mengawinin A dengan B itu bukan layannya gitu, misalkan ikan kohaku dengan ikan asagi suka ada gitu. Ya pengalaman itu istilahnya hancurnya itu banyak gitu kalau seperti itu kita coba-coba itu. Kecuali kalau kita udah siap gitu ya. Cuma iseng aja kalau udah siap bisnis, resikonya ya Pak. Ya. Karena pernah saya juga misalkan ikan susui dikawinin sama karasi. Cuma dapat 2 ekor itu yang bagusnya dari puluhan ribu ekor gitu kan gitu. Terus ada juga yang salah baca gitu di bukunya Sakai. Dikira Gosiki sama Kohaku, taunya ini Ochiba sama Kohaku. Oh, gitu gagal. Tapi sih masih mending, ada keluarnya Koromo gitu itu. Tanpa disengaja kalau itu salah baca gitu. Senang banget aku diajak jalan-jalan sama Pak Haji dari kolamnya yang 2 hektar itu sekarang dibawa lagi ke kolam yang Pak Haji tadi bilang ada kolam renang dijadiin kolam koi. Ini Pak Haji ya. Keren Pak Haji, sukses banget Pak Haji, kaya raya Anda Pak, amin ya Pak. Pak Haji ini gimana ceritanya nih kolam renang bisa dijadiin kolam koi? Ya ini asalnya saya ngumpet-ngumpet tuh 2 tahun saya, kalau istri kesini kok kuncinya ketinggalan, bilang gitu. udah ditanami ikan, gitu. Kadang-kadang kuncinya di Sianu gitu, kan pasti nggak dapet izin sih, tapi kan nggak tahu juga, akhirnya saya upload di FB, dia tahu baru gitu. Oh gitu, tadinya istri nggak tahu nih ya Pak, ngumpet-ngumpet dari istri ya Pak. Pria memang selalu begitu ya, mengumpeti para hobinya. Pak, kalau dalam kolam renang sendiri ikannya ada berapa nih? Ada sih kali 75 ekor lah. 75 ekor. Jumlah airnya 1000 ton. 1000 ton. Ini yang jagain siapa? Ada tapi ada yang jaga ya. Pak. Iya. Kalau yang ini apa nih Pak nih? Luar biasa ikan banget ya. Baru panen ini. Oh ini baru panen nih ya Pak ya? Ya baru panen gitu. Bapak luar biasa sekali ya Pak. Kolam renang juga dijadiin ide kolam koi ya Pak. Alhamdulillah Pak. Bu. Itu ini ya masih tetap ada tangganya ya dari itu ya? Iya. Masih ada tangganya, harus bukan kolam renang. Pak, ini bisa punya ide kolam renang ini dijadiin kolam koi itu gimana awalnya Pak? Ya, saya ingin ngebesarin ikan kan, kepuasan orang hobis ikan itu, bagaimana ikannya bisa besar, bisa bulat, bisa optimal gitu. Kenapa nggak saya jadiin kolam renang aja? Kolam koi? Jadi kolam koi aja. Kolam udah nggak dipakai juga ya Pak ya? Dipakai Bu, cuman daripada istilahnya kolam renang kan ngasilin duitnya sedikit. Oh gitu. Lumayan lah. Tetap gitu. Cuan ya Pak, tetap ya Pak cuan, tetap kalau bisa Koispedia. Aduh aku banyak belajar loh, sukses banget Pak. Ini kolam renang berapa luasnya? Kedalamannya berapa?
Kedalamannya 1,80 meter. Hah? Jumlah airnya sih sekitar 800 ton. Ini panjangnya 33,3 ya. Iya. 33, lebarnya 13,5 lebih lah, 14-an lah. Kurang lebih. Udah berapa lama nih dijadiin ikan kolam koi? Baru setahun setengah apa 2 tahun ya. Oh, gitu. lumayan ya Pak ya. 2 tahun lah. Tadinya ini sendiri bekas apa sih Pak? Ini perkarangannya besar banget, ini turunnya disewa-sewain. Awalnya emang buat khusus kolam renang, Ini disewain warga sekitar atau pemilik gimana? pertama ini buat tempat wisata. Itu dia ada kolam renang, lapangan tenis, apa istilahnya tempat olahraga lah. Tempat olahraga ya. Nah, ada poli, itu lapangan tenis itu jadi rencana nanti mau pindah rumah ke sini sih, di situ kan. Iya. Ada lapangan tenisnya, ada kolam koinya gitu. Keren banget para pemirsa Koi Sepeda yang menjadi paham Pak Haji ini. Aduh Pak Haji keren banget Pak Haji udah. Sekarang ini kameramennya tolong disorot ini ikan-ikannya Pak Haji ini. Ini ikan yang baru ini ya Pak, ini udah agak besar nih yang ini ya. Ya, agak besar. Ya. Yang itu, yang ini, oh ini udah ada yang besar juga nih Pak sebelah Ya, ini sini yang Pak. nitip nih. Oh ini ikan apa nih Pak? Ini asagi ini Pak. Oh asagi. Asagi. Asagi udah besar ya? Ya, udah besar. Oke. Ini asagi udah besar nih kameramen. Ini arwana. Oh iya ini, ini arwana ya Pak ya. Iya. Oh, memang bener-bener Bapak penghobi ikan ya Pak, luar Iya. biasa ya Pak. Jadi semua jenis ikan ya Pak ya. Ya, arwana, koi, sama saba. Oh sama Sabah ya Pak. Koki mungkin. Oh, Koki ada. baru mulai koki. Oh kalau koki sendiri baru mulai ya Pak. Baru mulai. Luar biasa sekali. Aduh ampun Pak Haji. Kalau ini apa nih koi ya Pak tetap ya Ya Pak? koi ini. Jadi dia mau ikutan ke Garut ya. Kontes. Keren banget Pak Haji. Senang banget hari ini aku diajak jalan-jalan nih ya muter ya ampun capek banget ini kok jalan kaki sih Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Keren, Sebenarnya nyambung sampai saya tapi saya pisah. Sebenarnya nyambung ya? Nyambung ke tempat tadi sih. Tempat tadi nyambung ya Pak, ya kelihatan tuh. Cuman jauh. Airnya tetap dari ini nggak Pak? Tetap dari gunung nggak ini? Tetap ya dari gunung. Dari mata air ya Pak. air. Aduh. Oke. Disorot ya kameramen Koi Sepeda yang awam jadi paham kerja disorot. Cepetan itu. Ternyata Bapak ini penghobi ikan yang benar-benar luar biasa. Bukan hanya ada koi, ada arwana, ada kemas koki ya. Iya. Luar biasa. Semuanya dijual ya Pak? Dijual. Saya ulangin ya sekali lagi. Nanti untuk pembelian mau tahu alamat dan nomor teleponnya ada di bawah sini. Ya. Kalian bisa langsung telepon dan bisa langsung datang ya Pak. Langsung dilayanin ada yang Ya. ini ya. Segera para pemirsa Koi Sepeda yang awam jadi paham. Jadi itu ya Pak ya, para pemirsa Koi Sepeda, terima kasih banyak Bapak. Kita udah diperbolehkan kunjungan datang. Amin. Pak Haji Damiri sehat-sehat terus. Dari para pemirsa Koi Sepeda yang awam jadi paham. Untuk orang menjadi sukses itu kejujuran penting, kedisiplinan. Ya, kameramen, disiplin ya gitu. Gak apa-apa ya Pak, emang sesi wawancara Koi Sepeda begini biar nggak tegang Pak. Pak, Bapak tahu nggak sih kalau Koi Sepeda itu kan punya yel-yel. Nanti kalau misal Dominic bilang Koi Sepeda, Bapak jawab yang awam jadi paham gitu. Oh, siap. Begitu bisa ya Pak ya, coba mau dites dulu nggak? Koi Sepeda. Ya, awam jadi paham. Ih, semangat. Oke. Koi Sepeda. Yang Awam. awam jadi paham. Iya, semangat. Oke, sekali lagi boleh Pak? Iya, siap. Bapaknya kayak udah lelah deh ngeliat muka Enggak, lo Kakak Juntai. Koi Sepeda. Yang awam jadi paham. Para pemirsa Koi Sepeda. Oh, sehat Bapak pokoknya. Ngapalinnya. Para pemirsa Koi Sepeda, aku mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafin. Kalau nggak gokil, bukan Koi Sepeda. Pokoknya kalau nggak seru, bukan Koi Sepeda. Jangan lupa diisi pulsanya, dibayar kartu teleponnya. Tontonin terus channelnya. Sampai bosen deh ngomong. Di like, di subscribe gitu. Ya kan? Nah ini dia para pemirsa Koi Sepeda yang awam jadi paham. Bapak Haji Dami itu mendirikan pertama itu tahun 84. Nah mulai seriusnya di 2013. Tapi dia mempunyai kolam pertama itu di 2008. Nah ini nih para pemirsa Koi Sepeda 1, 2, 3 itu kolamnya. Ada 3 di kolam pertamanya dia yang didiriin tahun 2008. 2008 aja segini kolamnya ya, besarnya ya. Ya ampun, keren banget. Pokoknya pecah banget 2 hektar cuma buat kolam doang. Coba. Kolam cinta ya. Tuh para pemirsa ini kolam-kolamnya nih yang udah ini. Dilihatin dong kameramen. Jangan berteduh mulu udah kayak perempuan ya kameramen ini.
Luas banget ya, tuh. Udah gitu liatin tuh, arahin ada gunungnya tuh, airnya sendiri tuh, ada mata airnya dari gunung langsung. Tuh diarahin kameramen. Yang sebelah sana kameramen itu bukit. Tuh ya kameramen, coba diarahin. Tuh luas banget. Para pemirsa Koi Sepeda yang awam jadi paham, itulah kesuksesan seseorang. Katanya tadi dapat pesannya itu harus disiplin dan kejujuran. Kalau untuk ikan koi sendiri itu agar sukses kejujuran penting banget ya ternyata ya. Kejujuran sih emang dimana-mana penting, bukan cuma ikan doang sih. Tapi katanya tuh ada juga yang kayak misalnya ikan apa bilangnya apa, itu nggak bakalan katanya nanti akan memburukkan nama. Jadi harus jujur. Kameramen, Anda jujur nggak sama istri Anda? Jujur kan, tuh kolamnya jangan serius-serius ya liputannya. Nanti kayak kanebo kering, harus ada gitu, harus ada